Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Jana dari kelas MJ602 Prodi Manajemen PJJ S1 dengan NIM 240201010131. Di sini saya akan merepresentasikan tentang sesi 2 yaitu konsep dasar perilaku organisasi dan sesi 3 kedudukan manusia dalam organisasi. Yang tujuan memahami manusia sebagai unsur sentral yang menentukan efektivitas organisasi. Di sini saya ada 3 level analisis yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Pertama, manusia sebagai unsur sentral organisasi. Ada 2 variabel yaitu X dan Y, yaitu 2 pandangan dasar McGregor tentang manusia. Di pembahasan ini ada konsep dasar perilaku organisasi yang berisi definisi, karakteristik, dan sifat multidisiplin ilmu perilaku organisasi. Lalu ada model dan level analisis yang berisi kerangka input, proses, output pada level individu, kelompok, dan organisasi. Yang ketiga ada kedudukan manusia dalam organisasi berisi manusia sebagai sumber daya utama serta asumsi dasar tentang sifat manusia. Yang terakhir, interaksi manusia dan organisasi yang berisi kontrak psikologis, faktor individu, serta manfaat mempelajari POB. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah atau organizational behavior adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Secara sederhana, POB mengkaji bagaimana orang bertindak dan berinteraksi di dalam organisasi serta bagaimana perilaku tersebut dapat diprediksi dan diarahkan demi tujuan bersama. Ada 3 unsur utama kajian. Yang pertama individu, berisi sikap, kepribadian, persepsi, dan motivasi. Lalu kelompok, tentang komunikasi, kepemimpinan, dan dinamika tim. Dan yang terakhir struktur, berisi tentang desain organisasi, budaya, dan sistem kerja. Tujuan akhirnya yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tercipta produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Perilaku organisasi sebagai ilmu interdisipliner. POB bukan disiplin tunggal. Ia meramu kontribusi dari berbagai bidang ilmu perilaku untuk memahami manusia dalam konteks kerja secara utuh. Yang pertama ada psikologi. Untuk individu, mencakup sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Ada sosiologi di dalam kelompok, mencakup dinamika tim, komunikasi, kekuasaan, dan konflik. Antropologi di budaya organisasi, nilai, dan lingkungan kerja lintas budaya. Ada ilmu politik berisi kekuasaan, konflik kepentingan, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ilmu manajemen yang berisi struktur, desain kerja, dan sistem pengendalian organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi yaitu yang pertama menjelaskan atau explain, memahami mengapa individu atau kelompok berperilaku tertentu dalam organisasi. Ada mengendalikan atau control, mengarahkan perilaku agar selaras dengan tujuan organisasi melalui kebijakan yang tepat. Lalu ada prediksi atau predict, memperkirakan bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap suatu kebijakan atau perubahan, dan mengembangkan atau develop, membina lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kepuasan karyawan. Ada 3 level analisis perilaku organisasi. POB dibangun secara berjenjang. Perilaku organisasi merupakan akumulasi dari perilaku kelompok yang merupakan akumulasi dari perilaku individu. Di tingkat organisasi, ada struktur, budaya, kebijakan SDM, desain, dan perubahan organisasi. Di tingkat kelompok, ada komunikasi, kepemimpinan, dinamika tim, dan pengambilan keputusan kelompok. Dan di tingkat individu, ada kepribadian, persepsi, sikap, motivasi, pembelajaran individu. Manusia sebagai unsur sentral organisasi. Organisasi pada hakikatnya adalah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa manusia, struktur teknologi dan sumber daya lain tidak akan bermakna. Nah, sebagai individu, manusia memiliki kebutuhan, kepribadian, nilai, dan tujuan pribadi yang unik dan berbeda satu sama lain. Sebagai anggota kelompok, manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mempengaruhi dalam unit kerja atau tim. Sebagai bagian sistem,
Mereka terikat pada struktur, aturan, dan tujuan organisasi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Asumsi dasar tentang manusia, yaitu teori X dan Y. Douglas McGregor pada tahun 1960 mengajukan dua pandangan berbeda tentang sifat dasar manusia dalam bekerja yang mempengaruhi gaya manajemen yang diterapkan. Yang pertama yaitu teori X atau pandangan negatif. Yang pertama, manusia pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindarinya. Yang kedua, harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam agar mau bekerja mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, cenderung menghindari tanggung jawab dan lebih suka diarahkan. Dan yang keempat, mengutamakan rasa aman di atas segala faktor lain dalam bekerja. Lalu ada teori Y, yaitu pandangan positif. Yang pertama, bekerja adalah hal alami seperti bermain atau beristirahat bagi manusia. Yang kedua, manusia mampu mengarahkan dan mengendalikan diri untuk tujuan yang disepakati. Yang ketiga, cenderung mencari dan menerima tanggung jawab dalam kondisi yang tepat. Yang keempat, memiliki kapasitas kreativitas dan potensi yang belum dimanfaatkan optimal. 4 model manusia dalam organisasi. Berdasarkan pemikiran Edgar Schein, konsep manusia dalam organisasi berkembang melalui 4 model berikut. Yang pertama, rational economic man, yaitu manusia bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi atau material bagi dirinya. Lalu yang kedua, social man, yaitu manusia termotivasi oleh kebutuhan sosial dan hubungan interpersonal di tempat kerja. Ada self-actualizing man, manusia terdorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan mencapai aktualisasi diri. Lalu yang terakhir, complex man. Manusia memiliki kebutuhan yang kompleks, bervariasi, dan berubah sesuai situasi dan tahap kehidupan. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, karakteristik biografis, yaitu usia, jenis kelamin, status pernikahan, masa kerja, faktor yang relatif mudah diamati. Ada sikap dan nilai atau attitude and values, keyakinan dan preferensi yang membentuk kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Ada kepribadian atau personality, yaitu pola pikir, emosi, dan perilaku khas yang relatif stabil pada setiap individu. Ada persepsi, yaitu cara individu interpretasikan dan memberi makna terhadap lingkungan kerjanya. Ada kemampuan dan pembelajaran, yaitu kapasitas fisik, mental, serta proses belajar yang membentuk kompetensi kerja. Ada motivasi, yaitu dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan arah dan intensitas perilaku. Kontrak psikologis, pertukaran manusia dan organisasi. Hubungan individu organisasi tidak hanya bersifat formal atau kontrak kerja tertulis, tetapi juga melibatkan harapan tidak tertulis dari kedua belah pihak. Individu memberikan usaha, waktu, dan keterampilan, lalu organisasi memberikan kompensasi dan tunjangan. Individu memberikan loyalitas dan komitmen, lalu organisasi memberikan rasa aman dan pengakuan. Individu memberikan kreativitas dan ide, untuk timbal baliknya organisasi memberikan peluang pengembangan karir. Individu memberikan kepatuhan pada aturan kerja, dan organisasi memberikan lingkungan kerja yang layak. Manfaat memahami perilaku organisasi bagi manajemen yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan melalui pemahaman motivasi yang tepat, meningkatkan kepuasan kerja dan menekan tingkat perputaran karyawan atau turnover, lalu mendukung pengembangan kepemimpinan dan pengelolaan perubahan organisasi, memperbaiki komunikasi dan mengurangi konflik antar individu maupun kelompok, membantu manajer merancang struktur organisasi dan kebijakan yang lebih relatif, dan membangun budaya kerja yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada tujuan bersama. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, organisasi adalah studi interdisipliner tentang pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi guna meningkatkan efektivitasnya. Dua, analisis POB berjenjang pada tiga level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, manusia menempati kedudukan sentral dalam organisasi, baik sebagai individu, anggota kelompok, maupun bagian dari sistem yang besar. Lalu yang terakhir, pemahaman terhadap asumsi dasar manusia, yaitu teori X atau Y, model manusia, dan kontrak psikologis membantu manajemen menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan manusiawi.
Demikian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi